Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Paripurna Darul Aman yang insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah sayangi. Segenap puji beserta syukur tiada henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampailah kita malam ke-23 bulan Ramadan tahun ini untuk hadir di rumah Allah ini, di mana sebahagian saudara-saudara kita, jamaah kita mungkin banyak kesibukan atau mungkin karena halangan-halangan lainnya maka tidak bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Selawat beriringkan salam kembali sama-sama kita sampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Judul santapan rohani kita pada malam hari ini yaitu bahaya wahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit yang melanda kita umat manusia ini adalah penyakit yang berlebih-lebihan dalam mencintai dunia ini. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk cinta terhadap dunia ini. Malah dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kebahagiaan hidup kepada kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hasanah dunia, hasanah di akhirat. Wa qina azabannar, dan hindarkanlah kami ya Allah dari siksaan azab api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya kita cinta dengan dunia, tetapi dalam mencintai dunia ini terlalu berlebih-lebihan. Ini yang dilarang. Mencintai dunia dengan secara berlebih-lebihan Bapak Ibu, sehingga tidak jarang menghalalkan segala cara. Pokoknya bagaimana bisa dia banyak hartanya tanpa memperdulikan dari mana sumbernya, dari mana datangnya harta tadi. Yang penting hartanya, uangnya banyak, tanpa memperdulikan halal dan haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan zaman sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang pernah disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW lebih kurang 15 abad yang lalu,
bahwa ada 3 perkara kata Nabi, yang 3 perkara itu sulit untuk ditemukan. Bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi memang sudah termasuk barang langka, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dikatakan itu barang langka, itu mahal harganya karena sulit untuk didapatkan. 3 perkara itu kata Nabi. Yang pertama adalah umatku yang benar-benar mengamalkan sunnahku, kata Nabi. Artinya di akhir zaman itu banyak umatku yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Namun hanya sedikit yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, dirhamun halalan, kata Nabi. Mendapatkan dirham, uang, duit secara halal itu akan terjadi di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Di mana pada saat itu umatku tidak lagi memperhatikan lagi, tak memperdulikan lagi dari mana sumber harta tadi, bagaimana hartanya banyak, tanpa memperdulikan dari mana dia dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, Bapak Ibu, mungkin agaknya berlakulah istilah 3H. 3H itu halal, haram, antam. Itu istilah itu, Bapak Ibu. Malah sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi, muncul lagi istilah-istilah sekarang ini lagi, mencari yang haram itu saja susah katanya, apalagi yang halal. Ini kan istilah-istilah yang tak benar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi istilah lain lagi. Ada mungkin istilah TST lagi, Bapak Ibu. Kalau istilah kita orang Minangnya itu talatak santong tari. Ya. Itu TST itu. Pantang talatak, ya kan? Orang walaupun duduk masjid diambil, gitu Pak ya. Kotak infakku sekarang ini banyak diambil oleh orang, Bapak Ibu. Pokoknya tanpa memperdulikan lagi hak orang, hak dia, duit orang, duit dia. Ya, sudah jatah orang diambilnya juga lagi. Itulah yang berlaku zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga kata Rasul adalah persaudaraan yang akrab. Artinya kita umat Islam ini, rasa persaudaraan kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu, itu sudah mulai renggang rasa persaudaraan kita. Kita lihat saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah duit 5.000, duit 2.000, uang parkir itu bisa membunuh orang, Pak. Tak ada lagi harga nyawa lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati, udah hilang ini rasa persaudaraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada hubbud dunia tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dampak dari penyakit wahan ini, hubbud dunia ini adalah orangnya itu sibuk dia mengumpulkan harta. Siang malam dia mengumpulkan harta saja, tanpa dia merasa puas, tanpa dia merasa cukup dengan apa yang didapatkan tadi. Semakin kalau kita ibaratkan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, orang yang mencintai dunia ini secara berlebih-lebihan itu obatnya seperti minum air laut. Semakin banyak air laut itu diminum bukan semakin menghilangkan hausnya, malah semakin haus, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menempuh segala cara mendapatkannya tanpa memperhatikan halal dan haram, meninggalkan jihad, kikir, pelit, bakhil dan lain sebagainya. Inilah akibat dari orang yang terlalu mencintai dunia ini. Kemudian dia akan rakus, tamak dia, Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hubud dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya itu, situ asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat mengkikis habis, merusak habis amal ibadah seseorang, habis amal ibadah kita ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah al-istighalu bil khalqi, orang yang sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua wa qaswatul qalbi, orang yang hatinya sudah keras. Wa hubbud dunya, orang yang terlalu mencintai dunia, habis ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, semua yang dia lakukan tadi, kalau sudah hubbud dunia, dia menghalalkan segala cara, dia berlebih-lebihan, dia mencintai dunia ini, ibadahnya itu akan rusak tadi. Wa qillatul haya, sedikit punya malu. Kemudian wa zalimul la yantahi, orang yang berbuat zalim yang tidak henti-hentinya, ini juga dapat merusak amal ibadahnya. Yang keenam watulul amal, orang yang panjang angan-angan. Jadi dari 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita ini, termasuklah di situ hubbud dunia. Hubbud dunia wa karihatul maut, kata Rasul. Orang yang terlalu mencintai, menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, maka dia akan takut mati. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. Kenapa dia takut mati? Takut dia meninggalkan harta. Ini harta banyak, dan kebun luas, harta banyak, rumah banyak, mobil banyak, semuanya dia miliki. Dia takutlah berpisah dengan harta yang banyak tadi, sehingga dia takut mati ini. Setakut apapun kita dengan kematian ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan menghadapi yang namanya mati. Betul lah? Nah, kita ini kan semuanya calon mati nih Bapak Ibu. Nah, tinggal kita ini lagi menunggu giliran saja lagi. Nah, 3 saja yang membedakan kita mati Bapak Ibu. Yang pertama waktu. Dan ini aja membedakan kita nih Bapak Ibu. Dan entah Bapak duluan, saya kemudian, nanti entah saya kemudian Bapak Ibu duluan, kita kan tidak tahu ya Pak. Nah itu kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita waktu kita mati ini Bapak Ibu. Yang kedua yang membedakan kita mati itu tempat. Ya kan, mungkin ada yang mati di rumah, di masjid, di pasar, di jalan, ya kan? Nah, sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang tertimbun tanah longsor, dihanyutkan oleh banjir bandang, macam-macam lah cara mati tadi. Nah itu aja membedakan kita. Yang ketiga yang membedakan kita mati ini Bapak Ibu itu caranya, ya kan? Ada caranya itu husnul khotimah. Nah mudah-mudahan semua kita jamaah Masjid Darul Aman ini semuanya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang su'ul khotimah. Nah ada yang asih-asihnya baca Quran, mati dia, husnul khotimah insyaallah. Sedang asiknya dia berzikir, dia berdoa, dia tahajud, meninggal dia husnul khotimah. Ada pula orang yang sedang main domino, pas dia menurunkan bala 6 tadi, datang malaikat, wah mati dia, su'ul khotimah. Kan ada Bapak Ibu, ada orang pas dia menokok tangan tadi kan, mati dia Bapak Ibu. Hati-hati lah itu yang main domino tadi itu. Ya kan, itu suruh khotimah nanti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jangan kita jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup, tapi jadikanlah dunia ini Bapak Ibu sebagai wahana, sebagai sarana, sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Biar banyak harta kita, yang penting kita tidak sombong. Biar banyak harta kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah harta kita melimpah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kita peduli dengan anak yatim dan fakir
miskin. Biarlah banyak harta kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang penting kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dia pernah memberikan satu pembelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu. Tolong sama-sama kita camkan dalam hati kita ini. Kata Imam Syafi'i Bapak Ibu, kalau masalah dunia ini katanya itu ditaruh dalam genggaman kita ini Bapak Ibu. Satu saat akan lepas. Itu dunia Bapak Ibu. Kalau akhirat kata Imam Syafi'i masukkan dalam hati kita ini Pak. Ini masalah akhirat. Kemudian masalah mati katanya itu letakkan itu di lubuk mata kita ini. Begitulah dekatnya dengan mati itu. Malam ini kita hadir di masjid ini, besok mungkin kita tidak ada lagi. Betul tak? Tidak mustahil. Makanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan amal yang terbaik, mempersiapkan amal terbaik bagi kita sebagai persiapan kita untuk kita bawa menuju hari esok kita Bapak Ibu. 3 perkara kata Nabi, ketika kita sudah mati, 3 hal inilah yang akan mengantarkan kita ke kuburan nanti Bapak Ibu. 2 pulang kembali, 1 yang akan tinggal. 1 ahluhu keluarga kita. Yang kedua maluhu harta kita. Harta keluarga kita pulang dia kembali Bapak Ibu. 1 pun tak akan tinggal harta tadi, keluarga kita tadi pulang dia kembali. Ya kan? Harta itu bisa saja nanti diperebutkan oleh anak nanti Bapak Ibu. Meninggal ayahnya, meninggal emaknya tadi, mulailah anak tadi ribut, mulailah anak berkelahi. Tak jarang saling berbunuh-bunuhan untuk memperebutkan harta tadi. Dan yang ketiga adalah amal ibadah kita ini. Amal itulah yang akan tinggal bersama kita. Harta pulang kembali Bapak Ibu. Dan harta ini besok di akhir kiamat besok 2 pertanyaannya. Ya. Wa min aina tasabba, dari mana kamu dapati? Ditanya oleh Allah. Dari halal apa haram? Dari mana sumbernya itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqa, dan kemana kamu gunakan, kamu habiskan, kamu belanjakan, itu ditanya oleh Allah. Jadi masalah harta ini Bapak Ibu itu 2 pertanyaannya. Kalau umur 1 aja Bapak Ibu, kemana kamu gunakan umur kamu? Badan kita ini untuk apa kamu habiskan? 1 saja pertanyaannya. Ilmu juga 1. Untuk apa kamu gunakan ilmu kamu? Tapi harta 2 pertanyaannya, dari mana kamu dapati dan kemana kamu gunakan. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai watawasau bil haq. Saling kita menasihati dalam kebenaran. Terima kasih. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.